Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid din wad dharain amin. Tambih, peringatan, catatan penting. La yajuzul yauma taqlidu ghairi ashabil madzahib al-arba'ah. Saat ini kita tidak boleh manut mengikuti selain imam-imam di antara mazhab 4. Jadi umat Islam kita yang awam hanya boleh ikut satu di antara mazhab 4. Boleh bermadhab Hanafi, boleh Maliki, boleh Syafi'i, boleh Hambali. Di luar itu tidak boleh. Mengapa? Satu, sanadnya mulai dari imam selain mazhab 4 sampai sekarang tidak nyambung. Misalnya sampean tidak Syafi'i, tidak Hambali, seterusnya. Nyun sewu, sampean ikut Amrozi. Amrozi punya guru siapa? Terus gurunya Amrozi siapa? Itu enggak bisa disebut-sebut nyambung sampai kanjeng Nabi. Gitu loh. Saya ikut Imam Samudra. Terus nyambung-nyambungnya ke siapa? Apa punya silsilah guru sambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lain kalau orang itu ikut mazhab 4, taruhlah ikut Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i sampai kanjeng Nabi itu sambungnya masih jelas. Imam Syafi'i punya guru Syekh Abu Yusuf, punya guru Imam Waqi', punya guru Imam Malik, kan begitu kan? Terus Syekh Abu Yusuf punya guru Imam Hanafi. Imam Hanafi dia tabi'in, punya guru tabi'in, Syekh Hasan Basri atau Mujahid. Mereka tabi'in punya guru sahabat. Sahabat punya guru kanjeng Nabi. Jadi kalau kita ikut mazhab 4, itu ikut ulama yang punya silsilah guru nyambung sampai kanjeng Nabi. Kalau zaman enggak ikut mazhab 4 di luar itu, enggak ada jaminan gurumu di luar Ahlus Sunnah itu punya silsilah ilmu sampai Rasulullah. Khuwatire ngarang-ngarang dhewe, ngono lho. Berarti sing dilakoni, sing diamal niku dudu ajaran Nabi, tapi ajaran wong kuwi ngarang-ngarang dhewe. Makanya sekali lagi tidak boleh manut taklid selain mazhab 4 karena sanadnya tidak jelas. Hatta fil amal li nafsih. Meskipun itu amal untuk diri sendiri, tetap ikut mazhab. Fadlan anil qada' wal fatwa. Lebih-lebih menjadi hakim, menjadi mufti, mutusi orang banyak, tidak ikut mazhab 4, kewonyol. Wadzalika li adami thiqati binisbati madhabin ghairiha li sahibihi bi asanid tamna'ut tahrif wa tabdil. Mengapa tidak boleh ikut selain mazhab 4? Demikian itu karena tidak bisa dipercaya apakah mazhab selain mazhab 4 itu terhubung bersambung terus kepada pendirinya sampai Rasulullah dengan sanad-sanad, dengan jalur-jalur silsilah ilmu yang menjamin tidak ada penyimpangan dan tidak ada perubahan. Nyun sewu lho,
Kalau kita keluar dari mazhab 4, contoh yang cetha welo-welo, hadis Bukhari nomor 1009, di situ orang tawasul di depan Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi thumalul yatama ismatun lil aramili. Itu orang bertawasul di depan Nabi. Ya Allah, berkat wajah Nabi yang putih berseri, mohon ya Allah kiranya sudi menurunkan hujan. Minta hujan pada Allah, tapi dadak leren menyebut wajah Nabi. Kayak sholawat nariyah itu, wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Itu di hadis Bukhari nomor 1009. Sahih wong Bukhari. Tapi orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah menganggap itu sesat. Tawasul itu menganggap itu khurafat, menganggap itu bid'ah. Ada penggantian, ada penyimpangan kalau di luar Ahlussunnah wal Jamaah, di luar mazhab 4 itu enggak jamin. Bukhari nomor 1010, jelas-jelas Umar bin Khattab dengan para sahabat jaluk udan, sholat istisqa, juga tawasul. Kalimatnya, ya Allah dengan bertawasul nabimu, mohon kami diberi hujan. Ojen ongku, sungguh hujan, hujan temenan. Sekarang kami minta hujan ya Allah kepadamu, dengan bertawasul Sidin Abbas, pamannya Kanjeng Nabi. Hujan juga. Itu riwayat Imam Bukhari. Mereka mengharamkan, malah mengharamkan tawasul. Bismillah, cetha welo-welo misalnya. Bukhari 5046. Kanjeng Nabi baca Fatihah pakai Bismillah. Bukhari 3451. Nabi baca Bismillah dikeraskan. Tapi kadang mereka malah mengharamkan. Menunggu contoh-contoh penyimpangan dari ajaran Nabi gara-gara gak manut ulama. Sakarepe dingklek. Napa? Sakarepe napa? Sakarepe dingklek. Makanya mriki difatwakan bagi orang awam yang tidak bisa memahami langsung Quran hadis, supaya ada jaminan tidak ada penyimpangan, supaya ada jaminan tidak ada perubahan. Udah ikut Imam Malik monggo, Syafi'i monggo, Hambali monggo, Hanafi monggo, gitu aja sudah. Ikut mazhab 4 aman. Deal ya. Bi khilafil madzahibil arba'ah, beda dengan mazhab 4. Fa inna a'immataha radhiyallahu anhum wa jazahumullahu khairan badalu nufusahum fi tahriri aqwalihim wa taqwimiha. Beda dengan mazhab 4, imam-imam mazhab 4 itu, semoga Allah meridhai mereka, amin. Semoga Allah memberi balasan terbaik buat mereka, amin. Imam-imamnya mazhab 4 itu telah mengerahkan seluruh upaya mereka, pikiran, tenaga, pengindungo, tahajud, istikharah, untuk menjelaskan fatwa-fatwanya. Gamblang jelas, iki wudu ngene iki batal Mas, ngene iki makruh Mas, ngene iki sampai rinci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqwimiha, dan ulama-ulama imam mazhab 4 itu mengerahkan segala upaya untuk takwimul aqwal, meluruskan fatwa. Ada orang lain fatwanya enggak benar, diajak debat diluruskan. Ngono wong biyen. Iki Mas dalile. Ngono. Wa fi bayani ma sabata an qailiha, dan juga menjelaskan fatwa-fatwa yang terbukti akurat dari siapa yang mendawuhkan fatwa itu. Min masyayikhihim, yakni fatwa itu berasal dari guru-guru mereka. Wa masyayikhihim, dan guru mereka juga berasal dari gurunya. Wa hakadha, dan demikian selanjutnya, sambung terus ilas sahabah, sampai sambung ke sahabat
wa ila Rasulillah, sampai akhirnya sambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan para rawuh, Nabi kali sakniki niku jarake wis 1430 piro? 7 tahun. Sakmono suwene. Lah Majapahit karo saiki lho. Kan yo durung iso nemen. Majapahit kan 13 sekian, 12 sekian. Ambruk sekitar 15 sekian. Durung suwe. Kalau sekarang mangke paling 600 tahun. Lha iku lho ajaran Majapahit iku sing ndi wis ra genah. Sabto Dharma iku yo wis rapat, Primbon Jawa iku yo ndi wis rapate genah. Apa? Karena enggak ada sanad. Fatwa-fatwa ajaran itu enggak diriwayatkan dengan silsilah yang jelas. Sementara imam-imam madhab dengan peran imam madhab menjelaskan agama sejelas-jelasnya plus dalil-dalilnya, sambung riwayat sampai Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad sekian ribu tahun, 1400-an lebih sampai sekarang. Iku lho sik podo. Di Sahih Muslim juz 1 408 Nabi tahiyat nyuting ini. Sampai saiki lho pancen nyuting ini. Sakmono suwene lho ajaran sik podo. Berkat peran para ulama. Tapi bagi orang yang enggak manut ulama, ruwen-reno. Ono sing jare awal langsung ini. Ono sing ini. Ono sing ini. Ono sing ini. Ruwen-reno apa? Gak manut ulama. Iku perkara niku. Sementara kita umumnya umat Islam yang manut ulama sik padha karo Kanjeng Nabi. Di hadis Bukhari 1001 dijelaskan Nabi kunut subuh. Kunutnya setelah bangun dari ruku. Dan Nabi sak mono adohe kene teko ngasih lho pancet kunut. 1000 tahun luwe iku pancet kunut. Gara-gara iki teko gurune, teko Wali Songo, gurune si Abdul Qadir, teko gurune Imam Hambali, teko gurune mana Imam Syafi'i, munggah sampai Kanjeng ini lho. Imam-imam mazhabin jogo silsilah ilmu ngono kuwi. Nah, sementara mereka langsung jeplak ngono ae. Napa jeplak iki? Napa? Dawuh, langsung dawuh, dan banyak lagi. Alhamdulillah, derek ulama sik podo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila Rasulillah, dan akhirnya sambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam yathbut fa bisa babi dzalika, dan amalan ajaran atau riwayat yang tidak akurat, tidak jelas, itu mesti disebabkan karena itu tadi, disebabkan karena enggak ikut ulama, enggak ikut madhab itu, pahami dewe, halakoh, diskusi dewe, liqo. Fa bisa babi dzalika amina ahlu tilkal madzahib at-tahrif, sebab mengikuti para ulama madhab 4 itulah maka para pengikut madhab meskipun bodoh awam terhindar dari penyimpangan, terhindar dari penyimpangan. Wong jelas-jelas di hadis Bukhari 2563 itu, ya Rasulullah, ibu saya wafat, bolehkah aku sedekah pahalanya untuk ibu? Ibu dapat pahala apa enggak? Jelas Nabi jawab, yo, ibu boleh ganjaran. Lengono dulu, di luar NU, di luar Ahlussunnah, sik berpendapat raiso. Berarti rapodo Kanjeng Nabi. Penyebabnya gak manut ulama itu tadi. Corot yang ora roh dalan dituntun ra gelem ngono lho. Ngene. Mripate ra melek alias
mripate ramelek alias apa lek ramelek iku apa? Wis ramelek tuntun ra gelem ya nyonyor to kejongor nang got ngono. Nggih. Mentelan dewek-dewek tiyang bodho wis manut kiai mawon. Ya takon, Mas kirim donga dalile ndi? Takon gading ngono. Ngono. Nggih mboten? Nggih aku ra iso Mas. Nutuk kon iso. Nonyo kon iso, dalil ka iso. Dalil kan urusane kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena manut ulama itulah maka para pengikut mazhab 4 itu terhindar dari penyimpangan. Wa alimu as-sahih min ad-dha'if, dan kita juga menjadi tahu ini ajaran ini benar, ini ajaran ini salah, jadi tahu. Padahal yo gak roh dalile. Mas, gak salat dhuwur iku salah. Dalile ndi yo ora roh. Pokok jare mbah iku gak salat iku salah. Buncine manut ulama itu. Wa tawanu madzhahiba a'immatihim, dan mereka juga membukukan madhab-madhab fatwa-fatwa imam mereka. Wa sunnafut tasonif, dan mereka mengarang berbagai karangan kitab alaiha menjelaskan tentang madhab-madhab itu. Kama huwa ma'lum, itu madhab 4. Di luar madhab 4, misalnya nyun sewu, sama mengikuti madhab al-muhasibi, lah endi kitabe. Betul, sama mengikuti madhab syafi'i, lah iki kitabe al-um, iki kitabe ar-risalah, iki kitabe al-musnad, iki kitabe al-bahr, Imam Buwaiti. Lah melok madhab syafi'i itu lo kitabe jelas. Aku ikut madhab apa? Dawud Dhahiri, lah endi kitabe. Aku melok madhab al-hadi, lah endi kitabe. Aku melok madhab Imam Samudra, lah endi kitabe. Enggak jelas. Nek ikut madhab 4 itu semuanya sudah ditulis dalam kitab, terwariskan sampai sekarang ini. Jadi melok barang sing jelas. Kurung dili, wis dili ngono. Iki Mas, alasannya kudu melok madhab 4 yang diikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia berhimpun dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Wa fi Kitabil Bughyah, tersebut dalam kitab Bughyah, Mas'alatus Shin, permasalahan dari Syekh Shin. Shin itu sapa nisor ana tulisane Imam Al-Ashkhar Al-Yamani Az-Zabidi Jamaluddin Muhammad bin Abi Bakar, disingkat dengan Shin. Naqala telah menukil Ibnu Salah. Sapa Ibnu Salah itu? Abu Amr Taqiyuddin Utsman. Dia bermadhab Syafi'i. Menukil meriwayatkan al-ijma', adanya kesepakatan ulama ala annahu la yajuzu taqlidu ghairil a'immatil arba'ah. Terjadi kesepakatan di antara ulama bahwa tidak boleh mengikuti madhab selain madhab 4 karena enggak jelas itu tadi. Maksudnya hattal amali li nafsihi, meskipun itu amal untuk diri sendiri, fadlan anil qada wal fatwa, apalagi lebih-lebih untuk urusan apa qada, untuk urusan apa fatwa hukum, pengadilan, wal fatwa dan fatwa. Kenapa selain mazhab 4 enggak boleh diikuti? Li'adamis thiqati binisbatiha li arbabiha, karena tidak bisa dipercaya apakah pendapat-pendapat itu terkait dengan ulama yang mendawuhkannya, biasanid, terhubung dengan sanad silsilah ilmu tamna'u tahrif wa tabdil, yang mana sanad silsilah ilmu itu menjamin
tidak ada penyimpangan dan perubahan. Kamat habis Zaidiyah, misalnya madhab Syiah Zaidiyah, al-mansubin ilal Imam Zaid bin Ali bin Husain, yang katanya itu berasal dari Imam Zaid bin Ali bin Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa benar bahwa itu benar-benar didawuhkan Imam Zaid? Syiah katanya dari Sayyidina Ali. Apa benar fatwa-fatwa itu benar fatwanya Sayyidina Ali? Lek bener kitabnya mana? Wong itu karangane ulama, duduk karangane Imam Ali. Beda lek nderek mazhab Syafi'i. Sing kita waca memang karangan Imam Syafi'i, Ar-Risalah. Sing tak waca pancen karangan Imam Hanafi, Musnadul Hanafi. Enek kitabe. Lek pengen melok Syiah, jarene mazhab Imam Ali bin Abi Thalib. Lah apa kuwi karangan Imam Ali? Jangan-jangan karangan wong-wong setelahnya di atas namakan Ali. Padha karo goro. Lam ya gena. Enggak kena. Wa in kana huwa imaman min a'immatid. Meskipun si Imam Zaid sendiri itu memang tokoh dalam agama, wa alaman solihan, dan dia panutan yang baik lil mustarsyidin, bagi umat yang ingin mendapat petunjuk. Dia memang orang baik. Imam Zaid bin Ali itu memang orang baik. Hanya permasalahannya ghaira anna ashabahu nasabuhu ila tasahul fi katsirin li'adami i'tinaihim bitahriri madhabihi. Hanya saja pendukung-pendukungnya menuduh beliau itu sembrono dalam banyak hal. Pengikutnya sendiri nuduh sembrono, enggak teliti. Kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan bagaimana menulis fatwa madhabnya. Bi khilafil madhahibil arba'ah, beda dengan madhab 4. Imam-imam madhab 4 jazahumullah khairan badalu nufusahum, telah mengarahkan segala upaya fi tahriri aqwaliha, menulis fatwa-fatwanya, wa bayani ma thabata an qailiha, dan menjelaskan apa yang terbukti diriwayatkan dari ulama yang dawuh, wa ma lan yathbut, dan apa yang tidak terbukti. Fa amina ahluha at-tahrif, sehingga pengikut madhab 4 terhindar dari penyimpangan. Wa alimu as-sahih min ad-dhaif, dan mereka jadi tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini keterangan dari kitab Bughya. Fatabayyana annahum lam yujad al-yaum min ahli sunnati wal jamaah illa ahlul madhahib al-arba'ah. Maka jadi jelas bahwa hari ini tidak ada madhab ahlu sunnah wal jamaah kecuali madhab 4 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka menjadi jelas bahwa saat ini tidak ada ahlu sunnah wal jamaah kecuali madhab 4 itu. Kalau ada di luar itu yang kami ahlu sunnah, mana buktinya? Ada silsilah sambung sampai Nabi? Enggak punya. Walam yujad al-yaum al-firqatun najiyah illa iyahum. Dan hari ini tidak ada golongan yang benar selamat kecuali madhab 4 itu. Bisa dipertanggungjawabkan secara silsilah. Nek zaman melok madhab ragenah nasabe, ragenah sanate, jangan-jangan ngelakoni pendapat yang itu tidak berasal dari Rasulullah. Wahya al-firqatul wahidah,
Madhab 4 itulah golongan satu-satunya al-mustathnatu minal firaqillati finnar, yang dikecualikan dari golongan-golongan yang menurut Nabi akan masuk neraka. Golongan-golongan mlebu neraka kabeh kecuali satu. Apa satu itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah yang terbukti sampai bukunya ada, silsilah gurunya juga ada, itu ya mazhab 4 itu. Jangan keluar dari mazhab 4. Di mana dalilnya itu? Fi qaulihi, dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati 73 firqatan. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali hanya satu saja yang selamat. Wahya ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat itu adalah golongan yang sesuai dengan saya dan para sahabat saya. Sahabat mewariskannya kepada tabi'in, tabi'in mewariskannya kepada tabi'in. Lah tabi'in itulah imam madhab. Jadi jaraknya dengan Nabi nggak jauh, gitu loh. Madhab Hanafi itu tabi'in, Maliki juga tabi'in. Imam Syafi'i yang merangkum antara madhab Maliki dan Hanafi itu muridnya tabi'in itu. Coro nyun sewu, aslinya niku dawe Mbah Yahya yang Gading. Terus Mbah Yahya sebelum mati mendawuhkan kepada putranya. Berarti putranya itu sahabat. Putranya sebelum mati mendawuhkan kepada putranya dan murid-muridnya. Kayak Ustadz Murtado begitu, berarti tabi'in. Ustadz Murtado ndawuhne ning sampean kabeh ini. Ning sampean itu tabi'in imam madhab itu. Jaraknya ke Mbah Yahya belum jauh. Aman, terhindar dari penyimpangan. Nah coba sekarang mendirikan madhab. Zaman kayak begini ini mendirikan madhab. Opo sambung sampai Nabi. Ngertos nggih? Pun pokoke nderek kula mawon. Nek kula enggak ada prinsip senajan sugih melok Ahlussunnah wal Jamaah. Kula tak rewangi sugih tetep melok Ahlussunnah wal Jamaah. Ngoten nggih, Pak. Salaman nggih. Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Aududul Millah Waddin Abdurrahman bin Ahmad fil Mawaqif ba'dama saqa hadzal hadis. Si Aududul Millah namanya Abdurrahman, dawuh dalam kitab Al-Mawaqif setelah beliau menuturkan hadis di atas tadi. Dawuhnya begini, wa kana dzalika min mu'jizatihi. Nabi memprediksi besok pecah dari 73 sing selamat siji. Dan ternyata begitu. Itu bagian dari kemukjizatan Nabi Muhammad SAW. Dawuh tentang apa yang belum terjadi dan tiba ngono temenan. Itu mukjizatnya Nabi. Haitsu waqa'a ma akhbara bihi. Karena apa yang Nabi kabarkan itu benar-benar terjadi. Intah. Tambih. Itu tentang fikih. Ahlussunnah itu madhab 4. Tentang akidah. Idza utliqa ahlussunnah wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Jika orang mengucap ahlussunnah wal jamaah, jika diucapkan ahlussunnah wal jamaah, maka yang dimaksud itu pasti madhab asy'ariyah dan maturidiyah.
Sifat wajib 20 itu. Allah wujud qidam mukhalafatul lil hawa qiyamuhu wahdaniyat iradat ilmu sama basar qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran. Sifat wajib ya iku. Apa wajib? Lek gak ngono mustahil. Asma Allah selain itu asma bukan sifat wajib. Maksudnya bukan sifat wajib. Senajan gak ngono gak mustahil. Contoh sifat wajib, Allah Maha Kuwasa, Qadiran, wajib. Mustahil Allah remek. Allah Maha melihat, basir. Mustahil Allah pijak. Sami'an, Allah Maha mendengar. Mustahil Allah budek kopoan. Karena kebalikannya mustahil, itu namanya sifat wajib. Lain Asmaul Husna, yang lainnya. Misalnya Allah Al-Muhyi, Maha menghidupkan, boleh mematikan? Boleh, tidak mustahil. Ar-Rafi', Allah Maha mengangkat derajat, boleh njelumpurung pejabat yang penjara. Tas dadi wali kota melungker neng penjara. Iso? Iso. Allah itu ya Rafi' ya Khafid. Yang menaikkan derajat Allah, sing menurunkan derajat ya Allah. Menunggui. Itu bukan sifat wajib. Wong kebalikannya tidak mustahil. Contoh mana? Al-Mughni, Allah yang membuat kaya. Al-Basit, Allah sing gawe jembare rezeki. Oleh Gusti Allah gawe melarat. Oleh berapa? Oleh. Al-Qabid, nyatane ya ana sing melarat. Al-Jamil, Maha indah, Maha membuat makhluknya ganteng-ganteng. Oleh para Gusti Allah. Suwali Syadidul Iqab, Al-Jalil, dikain toweh barang sampean. Oleh. Karena kebalikannya mungkin, tidak mustahil, maka itu namanya asma, bukan sifat wajib. Ngono Mas. Makanya nurut Asy'ariyah, Maturidiyah, sifat wajib itu ya iku. Aja dikurangi, aja ditambahi. Oh sampean tambah. Allah wajib membuat saya kaya, haram Allah membuat saya melarat. Lek gak ono sing gawe melarat, lek ono melarat sapa sing gawe? Dudu Allah iku nyiroro kidul. Saman tambah musyrik. Ada Tuhan yang membuat kaya, ada Tuhan yang membuat melarat. Ono pangeran loro tambah musyrik ya Mas. Ngerti ya? Nah Mas, jadi dalam akidah, kalau orang mengistilahkan Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud Asy'ariyah, Maturidiyah. Cuma neng Malang gak patek jangkep, maca sifat 20, tapi gak maca aqaid 50. Lek Blitar ngulon sampai Jogja kono. Mari traweh maca aqaid 50. Allah wujud mesti ono, Allah muhal yen ora ono, qidam mesti dingin ngono. Allah muhal yen kedinginono adam, baqa mesti langgeng. Allah muhal yen kenuo rusak mukhalafatu. Disi berbeda, Allah kelawan kang anyar, muhal yen podo sampai akidah 50 ditutup karo donga iki mau, warzuq ahlahu warzuq, dongane Nusantara, rizqon halalan thayyiban dung beduk ditampung
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.